Kamu lagi gondrongin rambut atau masih dalam fase gondrong nanggung? Simak terus video ini. Halo semuanya. Sebenarnya nggak cuma kalian yang bakal ngelewatin fase itu. Aku pernah berada di posisi kalian, dimana rambutku masih gondrong nanggung. Itu cukup nyebelin banget. Rambut samping kanan kiri ini yang masih pendek tapi yang tengah udah terlampau panjang. Itu cukup menyebalkan, menyulitkan, dan cukup aneh dilihat. Aku juga pernah, dan ini salah satu contohnya. Ini masih cukup pendek sih, nggak bisa dibilang nanggung juga, tapi yang depan bagian tengah ini udah cukup panjang. Karena di waktu aku memutuskan buat berambut gondrong, hairstyle terakhir aku itu fade, dimana yang tengah sini panjang, yang samping sini gradasi dari panjang ke tipis ke nggak ada gitu. Jadi aku memutuskan buat langsung gondrongin aja, nggak usah dipotong-potong gundul atau botak, aku langsung aja. Dan aku hari ini bakal share materi tentang tips melewatin fase gondrong nanggung gitu. Yang pertama adalah aksesoris. Aksesoris yang aku maksud adalah beanie ini. Ini salah satu aksesoris yang cukup membantu ketika melewatin fase gondrong nanggung. Beanie ini adalah semacam kupluk ya, tapi lebih kecil. Kalau kupluk kan bagian sininya lebih panjang gitu ya, kalau beanie itu lebih pendek. Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi ada di fase gondrong nanggung. Aksesoris selanjutnya adalah bandana. Bandana ini ya cukup sering dipakai juga di kalangan orang-orang yang berambut gondrong nanggung. Kayak misalnya Mas Atta Halilintar, dia kan cukup sering pakai bandana tuh. Ya rambutnya tuh sebenarnya nggak panjang juga, tapi nggak pendek juga, tapi dia selalu pakai bandana kemana-mana. Ya walaupun kadang terlihat kayak norak ya, tapi ini cocok banget buat membantu kalian melewatin fase gondrong nanggung gitu. Lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah produk rambut. Ini sebenarnya banyak banget produk yang ada di pasaran, tapi aku saranin buat kalian pakai produk yang baik, yang berkualitas. Kayak misalnya rutin lah pakai masker rambut. Coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, mungkin ada all shop lokal yang menyediakan masker homemade. Dan ini cukup baik ya, karena bahan-bahannya juga aman, organik. Ya kalian riset sendirilah di Instagram, carilah masker homemade kota kalian gitu, pasti muncul sih. Dan harganya cukup murah juga. Kalau di tempatku ini aku biasa dapat sekitar 10.000 sampai 20.000. Itu udah dapat segini. Itu seberapa ya? Mungkin 100 mili, 100 gram, sekitar segitulah. Dan itu udah cukup banget buat sebulan ke depan. Kalian pakailah masker rambut secara rutin. Produk selanjutnya adalah minyak rambut. Aku juga pernah bahas minyak rambut sebelumnya di video yang ini. Aku pakai minyak kelapa di sini karena minyak itu penting buat rambut kita yang kering. Rambut kering, rambut keriting itu perlu banget pakai minyak rambut. Walaupun rambut kering, rambut lurus juga menghasilkan kelenjar minyak yang ada di kulit kepala kita, tapi rambut keriting itu lama banget turunnya sampai ke ujung gitu loh. Jadi kita perlu bantuan minyak rambut. Minyak rambut ini bisa apa aja, bisa yang alami atau bisa yang beli di toko-toko gitu bisa. Nah terus ada tambahan dari aku tentang shampoo kuda. Shampoo kuda ini cukup sering ditanyakan teman-teman ya, apakah ini berfungsi untuk memanjangkan rambut secara maksimal? Kalau aku sendiri, aku jawab belum tentu, belum pasti. Karena shampoo sendiri gunanya untuk membersihkan kulit kepala kita dari kotoran-kotoran yang ada, bukan menutrisi. Kalau yang menutrisi, melembabkan itu conditioner. Jadi shampoo kuda atau shampoo biasa menurutku pribadi itu sama aja. Yang penting itu conditioner, masker rambut, minyak rambut, hair tonic, dan produk-produk lainnya ini yang paling penting gitu ya. Yang ketiga, shampoo dan conditioner. Shampoo dan conditioner ini adalah seperti satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan. Kita nggak perlu keramas terlalu sering, seperti yang aku sudah bilang di video-video umumnya. Cukup 2-3 kali dalam seminggu, biar rambut kalian nggak terlalu kering. Buat samponya, carilah bahan yang sulfate free. Ya walaupun ini didapatnya cukup susah dan cukup mahal, itu baik banget buat pertumbuhan rambut kita. Nah kalau kalian sulit mendapatkannya, kalian juga bisa pakai sampo biasa aja.
dan kalian bisa tonton dulu videoku tentang keramas biar kalian tahu gimana cara keramas yang benar. Shampoo dulu baru conditioner atau conditioner dulu baru shampoo, kalian tonton di video itu gitu. Dan tips keempat, ini cukup menuai pro dan kontra dari orang yang berpengalaman dalam memanjangkan rambut gondrong. Kalau aku sendiri, aku setuju dengan poin ini, yaitu memotong rambut secara rutin. Ya, rutinnya tuh nggak terlalu rutin kayak sebulan sekali potong terus tuh, enggak. Kayak misalnya 4-6 bulan sekali itu kalian potong. Kalau aku sendiri, aku udah sekitar 2,5 tahun dan aku udah potong sekitar 2 kali. Aku mulai buat menyadari itu di tahun pertama aku gondrong. Jadi aku mulai buat potong rambutku secara rutin ya. Cukup 1 cm, 2 cm itu udah cukup banget biar tumbuhnya rambut kalian tuh makin sehat lagi gitu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sabar. Sabar adalah kunci dari segalanya. Kalau kalian pengen menggondrongkan rambut, sabar adalah paling penting lah. Karena rambutku bisa aku dapetin sepanjang ini masih 2,5 tahun dan masih segini, gak terlalu panjang. Tapi menurutku gak apa-apa, sabar adalah sebuah proses dimana kalian akan mendapatkan hasilnya nanti ya, walaupun kita gak tahu kapan gitu. Nah itu dia, sekian 5 tips dan trik yang bisa aku bagikan ke kalian tentang cara melewati fase gondrong nanggung. Aku harap kalian bisa memetik manfaat dari video ini. Jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya, dan like dan komen kalau kalian pengen diskusi bareng aku. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.